Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sekelompok teman yang terdiri dari 5 orang, Ardi, Dira, Fajar, Lina, dan Rudi, memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah kota kecil yang terletak di tengah hutan. Kota tersebut dikenal dengan keindahannya yang memikat, tetapi juga memiliki sejarah yang kelam. Mereka ingin menjelajahi tempat-tempat yang belum banyak diketahui orang, jauh dari keramaian kota besar. Perjalanan mereka mengarah ke sebuah hotel tua yang sudah lama ditinggalkan, namun masih beroperasi. Hotel itu terletak di ujung jalan, dikelilingi pepohonan lebat yang tampak seperti melindungi bangunan tersebut dari dunia luar. Saat pertama kali memasuki hotel, suasana terasa berbeda. Lobi yang besar dan berdebu menyambut mereka dengan kesan menyeramkan. Dinding-dindingnya sudah mulai rapuh, dan lampu-lampu yang redup memberi nuansa suram. Namun, meskipun kondisinya yang tak terawat, hotel ini masih memiliki pesona kuno yang sulit untuk diabaikan. Seorang pria tua, yang tampaknya merupakan pemilik hotel, menyambut mereka dengan senyuman ramah. "Selamat datang di Hotel Sinar Malam," katanya dengan suara parau. "Ada yang bisa saya bantu?" Ardi, yang selalu ingin mencari pengalaman unik, langsung bertanya mengenai kamar yang tersedia. Sang pemilik hotel, yang tidak banyak berbicara, mengangguk dan membawa mereka menuju ke meja resepsionis. Di sana, mereka melihat daftar kamar yang sangat terbatas. Semua kamar terlihat biasa saja, kecuali satu kamar yang tidak tercatat dalam daftar. "Kamar 7. Itu sudah lama tidak digunakan," ujar pria tua itu, menatap mereka dengan tatapan aneh. "Tapi kalau kalian tetap ingin menginap di sana, saya tidak bisa menghentikan kalian." Meskipun merasa aneh dengan reaksi pria itu, Ardi memutuskan untuk tetap memilih kamar tersebut. Dia merasa bahwa kamar yang tidak tercatat ini bisa memberikan mereka sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan. Mereka semua setuju untuk menginap di kamar yang disebut terlarang itu. Begitu mereka sampai di depan kamar 7, sebuah perasaan aneh mulai merayap. Pintu kayunya terlihat tua dan berkarat, namun tetap kokoh. Tidak ada suara apapun di balik pintu itu, hanya keheningan yang mencekam. Dira, yang biasanya berani, merasakan getaran dingin yang aneh di sekujur tubuhnya. Namun, mereka melangkah masuk, mengabaikan firasat buruk yang mulai menggerayangi pikiran mereka. Malam pertama di kamar 7 dimulai dengan tenang. Mereka meletakkan barang-barang mereka dan mulai bercerita satu sama lain. Tetapi, seiring berjalannya waktu, suasana kamar itu mulai berubah. Lampu-lampu di dalam kamar berkelap-kelip, dan udara menjadi semakin dingin. Fajar, yang sedang duduk di dekat jendela, tiba-tiba merasa ada yang mengawasi mereka. Namun, ketika dia melihat keluar, hanya kegelapan yang terlihat. Tiba-tiba, terdengar suara pintu yang berderit pelan, seolah-olah ada yang sedang mengetuknya dari dalam. Semua orang terdiam. Rudi mencoba membuka pintu itu, tetapi tidak ada apapun. Pintu itu terkunci dari dalam. Ketika mereka kembali duduk, mereka merasakan sesuatu yang lebih aneh lagi. Suara-suara samar terdengar dari sudut-sudut kamar, seperti bisikan-bisikan yang sulit dipahami. Malam itu, tidur mereka terganggu oleh mimpi buruk yang tak terelakkan. Tetapi yang lebih mengerikan adalah, saat pagi tiba, mereka menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Kamar itu tidak seperti sebelumnya. Ketika mereka bangun pada pagi hari, suasana kamar 7 tampak berbeda. Lampu yang semalam berkedip kini menyala terang, namun bukan cahaya biasa. Cahaya itu terasa lebih dingin dan menekan, seolah menghalangi matahari untuk masuk. Ardi yang pertama kali membuka mata, merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia mengerjapkan matanya, mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan, dan melihat sekeliling. Semua terlihat normal, namun ada rasa aneh yang menggelayuti perasaannya. Fajar duduk di sisi ranjang, memandangi dinding yang tiba-tiba terlihat lebih menghitam dari sebelumnya. Dira, yang juga terbangun, berjalan menuju cermin yang tergantung di dinding, namun langsung terkejut. Cermin itu memantulkan bayangan mereka dengan cara yang tidak wajar. Gambar mereka di dalam cermin tampak kabur,
Seolah ada kabut tipis yang menghalangi refleksi mereka. Ada yang tidak beres, ujar Dira, suaranya gemetar. Lina yang biasanya santai, kini tampak tertekan. Kita harus pergi dari sini. Aku merasa tidak nyaman di sini, katanya, menyarankan agar mereka segera keluar. Tetapi, saat mereka hendak membuka pintu kamar, mereka menemukan kenyataan yang lebih mengejutkan. Pintu kamar itu terkunci dari luar, dan kunci yang seharusnya ada di tangan Ardi, hilang entah kemana. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Namun, saat mereka melangkah menuju lobi hotel, mereka merasa ada yang menghalangi jalan mereka. Lantai kayu yang berderit-derit di bawah kaki mereka memberikan kesan seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti. Masing-masing dari mereka merasakan ketegangan yang sama, seolah ada sosok yang mengawasi mereka dari balik bayang-bayang gelap yang meliputi hotel. Ketika sampai di resepsionis, mereka kembali berjumpa dengan pria tua itu. Wajahnya tampak pucat, lebih pucat daripada semalam. Matanya yang sayu menatap mereka dengan tatapan kosong, namun ada kegelisahan yang tertangkap di wajahnya. Kamar 7, kata pria itu dengan suara bergetar. Kamar itu sudah lama ditinggalkan. Tak ada yang pernah keluar dengan selamat setelah menginap di sana. Semua teman-teman Ardi terdiam, merasa seperti ada batu besar yang menghempap dada mereka. Apa maksudnya? Tanya Ardi dengan suara keras. Tapi pria itu hanya menggelengkan kepala pelan. Lebih baik kalian pergi. Kalian tidak tahu apa yang ada di dalam kamar itu. Yang kalian alami, itu baru permulaan, ujar pria itu, semakin terdesak. Kamar 7 adalah kamar terlarang, tempatnya, bukan untuk manusia. Tidak ada yang bisa bertahan lama di sana. Panik mulai menguasai mereka. Rudy yang biasanya tidak mudah cemas, merasakan tubuhnya menggigil. Mereka kembali ke kamar 7, berharap bisa menemukan jalan keluar. Tetapi begitu kembali memasuki kamar, mereka merasakan perubahan yang jauh lebih mengerikan. Sekarang, kamar itu tidak hanya terasa dingin, ada bau busuk yang menyengat. Bau seperti sesuatu yang sudah lama mati. Pintu yang sebelumnya terkunci kini terbuka dengan sendirinya, tetapi bukan membuka ke dunia luar. Pintu itu membuka ke sebuah lorong gelap yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Lorong itu tampak melingkar, berputar dan mengarah ke dalam, seperti sebuah labirin yang tak berujung. Ini tidak mungkin, bisik Lina, dengan wajah pucat. Kita harus keluar, sekarang. Namun, sepertinya lorong itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Di balik lorong gelap, mereka mulai mendengar suara-suara aneh, suara teriakan yang lemah, seolah-olah berasal dari kedalaman yang tak terlihat. Semakin mereka mendekat, semakin jelas suara itu, terdengar seperti orang yang sedang meminta tolong, namun suara itu juga terdengar seperti bisikan yang sangat jauh, mengisi ruang dengan rasa takut yang semakin menekan. Dalam ketakutan, Ardi menggenggam tangan teman-temannya. Kita harus mencari cara keluar dari sini, sekarang. Tapi langkah kaki mereka terhenti, saat mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Lorong itu mulai bergerak. Lorong yang sebelumnya tampak tidak bergerak, kini tampak semakin panjang, dan pintu di ujungnya bergerak semakin jauh. Ada sesuatu yang lain di balik lorong itu. Dan sepertinya, mereka sedang dijebak dalam permainan yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Ketegangan di dalam kamar 7 semakin memuncak. Saat mereka berdiri terpaku di ambang lorong yang mulai memanjang, perasaan cemas semakin menggila. Ardi merasa jantungnya berdebar begitu cepat, seolah-olah tubuhnya ingin melarikan diri, tetapi kaki-kakinya terasa kaku, terikat oleh ketakutan yang tak terucapkan. Lina sudah tidak bisa menahan rasa paniknya. Wajahnya pucat dan tubuhnya mulai gemetar. Ini bukan tempat yang bisa kita lawan, bisik Lina dengan suara parau, hampir menangis. Kita harus pergi, sekarang juga. Jangan pedulikan apapun. Namun, saat mereka mencoba mundur, pintu yang mereka lewati sebelumnya tiba-tiba tertutup dengan keras. Suara dentingan kayu yang bergesekan memekakan telinga mereka, dan Ardi segera menoleh. Menemukan pintu itu kini tertutup rapat dengan kunci yang terpasang di luar, dengan kunci yang sama seperti yang sebelumnya hilang dari tangannya. Kami terjebak, kata Rudy, suaranya penuh ketegangan.
Tidak ada jalan keluar. Dira berlari menuju jendela, berusaha membuka tirai untuk melihat apakah mereka bisa melompat keluar. Tetapi jendela itu tampak terkunci rapat. Bukan hanya terkunci, tetapi terkunci oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada angin, tidak ada suara dari luar, hanya keheningan yang sangat tebal, menekan. Hanya ada satu hal yang semakin nyata bagi mereka. Mereka tidak sendirian di sini. Tiba-tiba, suara bisikan lembut mulai terdengar, semakin jelas. Bukan suara teman-temannya. Suara itu datang dari dalam lorong gelap. Teriakan lemah dan suara langkah kaki berat mulai memenuhi udara, menggema dengan irama yang menakutkan. Seperti ada sesuatu yang mengintai mereka, bergerak menuju mereka. "Ardi, apa yang kita lakukan?" tanya Dira. Matanya tak lepas dari pintu yang mulai bergetar seolah ada kekuatan dari dalam yang ingin keluar. Wajahnya pucat pasi. "Jangan dengar suara itu," perintah Ardi, mencoba mengendalikan diri meskipun jantungnya hampir berhenti berdetak. "Kita harus tetap tenang." Namun, semakin lama mereka tinggal di dalam kamar itu, semakin tak terelakkan kenyataan bahwa sesuatu yang sangat gelap dan jahat menguasai tempat ini. Tiba-tiba, lampu di atas mereka berkedip, dan seberkas cahaya merah menyala dari ujung lorong gelap, seolah memanggil mereka. Semakin mereka mencoba menjauh, semakin terang cahaya itu. Pada saat itulah, mereka melihatnya. Bayangan hitam yang melintas di ujung lorong, samar namun sangat jelas. Sosok itu tinggi, dengan tubuh yang sepertinya tidak berbentuk, hanya sebuah siluet gelap yang bergerak tanpa suara. Begitu cepat dan penuh ancaman, seolah-olah bayangan itu bukan manusia, bukan makhluk yang pernah mereka kenal. Tiba-tiba, lorong itu menggema dengan suara keras. Suara seperti teriakan yang datang dari kejauhan, bergaung di sepanjang dinding. Semuanya terdiam, takut bergerak. Bayangan itu semakin mendekat, dan suara langkah kaki yang berat semakin jelas. Setiap langkah yang diambil membuat lantai kamar bergetar, memaksa mereka untuk tetap diam, tak berani bergerak. Akhirnya, sosok itu muncul di ambang lorong, dan meskipun wajahnya tak bisa terlihat jelas, ada sesuatu yang membuat mereka merasa seperti dihantam oleh gelombang kengerian yang tak terlukiskan. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, energi jahat yang mendalam, datang dari makhluk itu. Sebuah tangan gelap, berukuran sangat besar, muncul dari bayangan itu, seperti ingin menyentuh mereka. Ardi menyadari bahwa mereka berada di ujung keterasingan, bahwa kamar 7 bukanlah sekedar ruangan biasa. Tempat ini adalah penjara, dan mereka adalah bagian dari permainan yang lebih besar, yang mungkin tidak ada jalan keluarnya. "Lari!" teriak Ardi, mencoba menarik teman-temannya, namun tak ada yang bergerak. Mereka terperangkap dalam ketakutan yang tak terkatakan. Bayangan itu bergerak lebih dekat, dan saat itu mereka merasakan udara di sekelilingnya berubah, menjadi lebih pekat, lebih berat, penuh dengan ancaman yang nyata. Kamar 7 tidak hanya tempat tinggal, tapi juga gerbang yang membawa mereka ke dalam dunia yang lebih gelap dan mengerikan. Mereka harus berjuang, tetapi apakah ada harapan untuk bisa keluar dari tempat ini? Dengan panik, Ardi mencoba menendang pintu, tetapi pintu itu tetap tidak bergerak. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melawan ketakutan dan mencoba membuka jalan menuju kebebasan. Tapi jalan itu, semakin mereka coba, semakin tampak tertutup oleh bayang-bayang yang mengerikan. Dengan napas yang semakin terengah-engah, Ardi memutar kunci di tangan, mencoba membuka pintu yang terkunci rapat. Namun, pintu itu tetap menahan usaha mereka. Sosok bayangan itu kini semakin mendekat, menapakkan langkah beratnya yang menggetarkan lantai dengan setiap gerakan. Mereka merasa waktu semakin sempit. Rudy, yang sebelumnya terlihat kebingungan, kini tampak lebih tenang. "Kita tidak bisa bertahan di sini," katanya dengan suara keras, mencoba memberi semangat pada teman-temannya. "Kita harus menemukan cara keluar, sekarang." Namun, suara dari lorong itu semakin mencekam. Seketika, sebuah tangan besar yang hitam, seperti bayangan gelap, muncul di ambang pintu. Tangan itu begitu besar, dengan jari-jari panjang yang sepertinya akan meraih mereka semua dalam sekejap. Bayangan itu menyeret tubuhnya perlahan, seolah menikmati setiap detik ketakutan mereka.
Dari mana tangan itu datang? Dira berteriak. Matanya terbelalak. Kita harus pergi, cepat. Ardi merasa tubuhnya kaku. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Namun, dalam ketakutannya, dia teringat kata-kata pria tua di resepsionis. Kamar 7 bukan untuk manusia. Lari, teriak Ardi, menyentak Lina dan Dira yang terdiam di tempat. Rudi, yang sudah lebih dulu bergerak menuju jendela, berusaha memecah kaca, tetapi jendela itu tetap kokoh, tak tergoyahkan. Sosok bayangan itu semakin mendekat, dan tiba-tiba, sebuah suara berat menggema dari lorong gelap. Kalian tidak akan keluar dari sini. Suara itu terdengar seperti seretan bisikan yang mengerikan, datang dari tempat yang sangat jauh dan dalam. Tangan hitam itu akhirnya meraih pintu, dan dengan kekuatan luar biasa, membuka pintu kamar 7, membuat ruangan itu dipenuhi dengan kegelapan yang lebih pekat. Tiba-tiba, satu sosok yang lebih besar dari bayangan itu muncul, makhluk yang tampaknya tidak terbuat dari daging atau tulang. Sosok itu hanya bisa dilihat dengan mata perasaan, seolah bayangan hidup yang bergerak dengan kekuatan lain. Mereka akan menjadi bagian dari kami. Suara itu berbisik lagi, menambah rasa ketakutan yang hampir tak terbayangkan. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Ardi berlari menuju lorong, menarik teman-temannya untuk ikut. Namun, seiring mereka berlari, mereka menyadari lorong itu tak berhenti memanjang. Semakin mereka berlari, semakin jauh lorong itu menjauh. Setiap langkah seperti membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan, bukan menuju keluar. Mereka semakin merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang sepertinya terbuat dari kegelapan dan ketakutan itu sendiri. Ini tidak mungkin. Lina menangis, suaranya serak. Kita sudah mati. Tidak ada jalan keluar. Namun, Ardi menepis ketakutan itu. Tidak, kita akan keluar. Kita harus terus maju. Terus maju. Saat mereka berlari, tiba-tiba mereka mendengar suara keras yang datang dari belakang mereka. Sebuah benturan yang sangat kuat mengguncang lantai, diikuti dengan suara gemerisik yang menyeramkan. Ardi menoleh sejenak, dan melihat bayangan besar itu melayang di belakang mereka, seolah mengejar mereka dalam diam. Itu bukan lagi sebuah bentuk fisik. Makhluk itu telah menjadi satu dengan kegelapan, hampir tak terlihat namun begitu nyata, membuat perasaan mereka semakin terguncang. Tak tahu lagi berapa lama mereka berlari. Akhirnya mereka mencapai sebuah pintu yang berbeda, sebuah pintu yang tampak lebih terang dari semua pintu yang mereka lewati sebelumnya. Dengan harapan yang hampir habis, Ardi membuka pintu itu. Di baliknya, bukan kegelapan lagi, tetapi cahaya terang yang mengalir seperti air dari langit. Namun, begitu mereka melangkah keluar, mereka terkejut mendapati bahwa mereka bukan berada di luar hotel, melainkan di sebuah ruang kosong. Tak ada apa-apa di sekitar mereka selain dinding yang hancur dan retak, seperti ruangan yang tak pernah selesai dibangun. Dan di depan mereka, ada satu papan pengumuman besar yang menulis dengan huruf besar yang dipenuhi debu. Kamar 7, bersiaplah menjadi bagian dari kami. Mereka baru menyadari bahwa kamar 7 bukanlah tempat untuk melarikan diri. Kamar itu adalah perangkap yang terikat dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mengikat mereka dalam siklus tak berujung. Mereka sudah berada di dalamnya, terperangkap dalam dunia ini, dan tak ada jalan keluar yang nyata. Dengan nafas terengah-engah, mereka menyadari bahwa mereka kini menjadi bagian dari kisah yang sudah lama terkutuk, terperangkap di dalam kegelapan, di dalam kamar 7 yang terlarang.